Supaya apa? Liyajziyallahu kulla nafsin, agar Allah membalas, memberi balasan Allah kulla nafsin, tiap-tiap jiwa, maka sahabat apa yang ia usahakan. Innallaha, sesungguhnya Allah, sari'ul hisab, adalah zat yang sangat cepat perhitungannya. Jadi itu adalah balasan bagi setiap jiwa sesuai dengan yang ia usahakan, sesuai yang ia laksanakan di dunia. Jadi maksudnya tidak ada yang luput ya dari catatan Allah setiap amal perbuatan kita ini nih ya. Jadi jangan dianggap lupa ya. Kalau manusia bisa lupa ya, apapun itu, mau utang mau apa, bisa aja manusia lupa. Kalau Allah maka kagak bisa, nggak akan lupa. Ya, jadi semuanya catatan itu kapan akan dilihat? Ya saat itu nanti akan dilihat ya. Jadi sekali lagi, Allah tidak akan pernah lupa dan akan membalas setiap jiwa itu sesuai yang dia perbuat. Makanya dalam hadis ada itu, ish ma syi'ta, hiduplah semaumu, fa innaka mayyit, tapi ingat kamu akan mati. Gitu kan? Ini baru maksudnya bukan nyuruh. Silakan hidup semaumu ya kan? Atur aja sendiri, ngapain aja ya kan? Tapi ingat lu akan mati. Kan gitu ya. Nah, kalau nggak mati sih silakan aja ya kan? Nah, ini mana nanti mati ya. Mati hidup lagi. Selanjutnya wa'mal masyita, perbuatlah semaumu. Wa'mal masyita, perbuat apa aja, mau nyolong kayak mau zalim mau apa silahkan wa'mal masyita. Tapi ingat fa innaka majziyun, Anda akan dibalas, Anda akan dicatat. Silahkan kata Allah. Silakan perbuat apapun yang kamu mau, silakan perbuat kepada orang lain. Tapi ingat, Anda akan dicatat. Tuh, sudah ada dipersilakan ya. Ya, dipersilakan. Tapi ya ingat ujungnya itu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Ada lagi wahbib ya, dan cintailah siapapun yang kamu kehendaki. Fa innaka mufariqun, tapi ingat kamu akan berpisah. Jadi tidak ada yang abadi. Sekalipun di dunia kita cinta, ya kita senang sama orang, tetangga, sama sahabat, ya kan leket banget. Tapi ingat pasti dia akan berpisah dengan kita, ya kan? Nah, saat kita tahu bahwa kita nanti akan terpisah, maka kecintaan kita, kedekatan kita tidak bisa menjauhkan kita kepada Allah. Artinya tetap cinta kita, benci kita karena Allah, bukan karena nafsu, ya. Gitu. Nanti kalau sudah di akhirat lain lagi masalahnya. Boleh kita dengan teman-teman kita ya bisa ngumpul lagi. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu maha cepat untuk perhitungannya. Jadi Allah akan membalas setiap jiwa sesuai yang dia perlakukan. Hada balaghul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama ilahu wahidu waliyadzakkara ulul albab. Hada balaghun, ini adalah penyampaian, penyesalan. Balag itu kan udah terakhir ya. Ini adalah penyampaian atau penyesalan linnas, bagi manusia. Kalau sudah begitu ya, waliyungzaru, dan agar menjadi peringatan, bihi, dengannya, dengan peristiwa tadi itu, dijadikan penjelasan, penyampaian bagi manusia, dan juga peringatan bagi manusia. Jadi maksudnya kita pahami itu ayat ya.
jadi peringatan, jadi bukan sekedar dibaca, tahu, oh ternyata mau begini ya, diingetin, sesuaikan dengan badan kita. Wal ya'lamu, dan agar mereka itu mengetahui annama, bahwasanya huwa ilahun, dialah Allah Tuhan wahid yang maha esa. Satu, yang kedua waliyadzakara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran orang-orang yang mempunyai akal. Jadi fungsinya apa? Sejarah itu dijelaskan dalam Al-Quran. Satu, bahwa keyakinan tidak ada Allah itu kecuali Allah yang esa, yang satu. Jadi nggak ada tuh Tuhan lain selain daripada Allah. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, nggak ada ya. Dalam Islam cuman satu. Bahkan kalau dijelaskan seandainya di muka bumi ini ada Tuhan selain Allah, ada dua gitu, la fasadata, maka dunia ini akan hancur ya. Kalau dua merepot ya, bisa berantem kan gitu ya. Bisa musyawarah ya kan. Ya musyawarah namanya kalau ngomong ada yang setuju, ada yang enggak ya kan. Kalau giliran enggak setuju berantem lah, mustahil. Allah sampai berantem. Makanya satu, udah enggak ada yang utak-atik. Terserah mau hujan ini kemana, mau hujan apa enggak, urusan Allah ya kan. Ya enggak ada yang bisa menghalang-halangi. Itu satu. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu semuanya karena kekuasaan Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, dan memohon hajat pun hanya kepada Allah. Hikmah yang kedua fungsinya waliyadzakara ulul albab, dan agar kita mengambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi bagi orang yang masih, setiap orang ini kan masih udah diberi akal semua nih sama Allah. Sama, setiap manusia diberikan akal pikiran oleh Allah sama. Cuman masalahnya dipakai apa enggak tuh ya. Akalnya mas sama, biar orang gila juga sama ya. Cuman di sini dipakai, dipergunakan apa enggak? Semuanya sudah dijatahkan masing-masing oleh Allah tuh. Orang-orang yang mempunyai akal, ada akalnya tapi tidak dipakai, tidak difungsikan. Yang satu mani punya motor sama-sama dikasih semua. Yang satu mani dipergunakan dia buat nyari uang, buat ini menghasilkan. Kalau yang satu enggak, ditaruh aja, lah lama-lama rusak, ya kan? Tidak dimanfaatkan. Jadi orang yang mampu menggunakan akalnya secara sehat, maka dia akan meyakini bahwa semua yang terjadi itu karena kekuasaan Allah. Itu orang yang pakai akal tuh ya. Orang yang pakai akal. Orang-orang yang sampai detik ini masih belum sholat juga, itu masih belum pakai akal ya. Orang-orang yang sampai detik ini masih belum sholat juga, masih tetap zalim juga, masih tetap menipu orang, ngurangi timbangan, itu akalnya belum dipakai ya. Belum dia, yang penting gua untung, gua kaya ya kan, gua enak, bodo amat orang lain kan gitu. Nah itu, jadi masih semau gua. Jadi nggak pakai akal bahwa semua itu akan dicatat, semua itu akan dihisap. Nah itu tidak menggunakan akal. Padahal kematian itu datangnya kan tiba-tiba. Al-maut ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya tiba-tiba ya. Nggak pandang orang lagi ngapain. Kemarin di Pondok Kelapa itu ada mau berangkat umroh, dekat rumahnya Haji Amud almarhum ya. Ya Allah, masih muda, saya sih kenal lakinya mah. Itu lagi ratiban mau berangkat umroh. Malamnya itu ratiban, muter-muter, habis salaman dia duduk, lagi baca doa, dia jatuh, meninggal ya kan. Apa udah tua? Masih muda, sehat, kagak sakit, kagak apa, sehat dan muda. Kali kalau udah tua pantesan gitu ya, sesak napas. Lah kagak ini mah ya. Itu umur tuh ya. Jadi jangan aman-aman aja. Itu
siapa namanya Tuti Alawiyah apa siapa deh, lupa saya namanya. Baru berapa hari ini. Rumahnya gede dekat rumahnya Jamu tuh orang Betawi kayaknya. Ustazah kedengarannya di situ. Nah itu ya jadi umur begitu emang udah waktunya kan itu. Biar dia mau umroh juga kan gitu. Kan kalau model kita kan pikirannya begitu, entar aja apa mau umroh dulu ya kan? Ini kan lagi selamatan mau umroh dulu, entar apa pulang umroh kan gitu ya. Lah Allah malaikat enggak kenal sama gitu-gituan ya kan? Bodoh amat mau umroh, mau amrah ya kan? Ini waktunya udah datang ini kan? Waktunya udah datang, kontraknya udah habis ya. Udah mulai keluar dah kan gitu. Ya, tuh. Jadi orang yang menggunakan akalnya dia nggak mau melakukan semena-mena hidup juga ya kan? Karena maka semuanya akan dibalas oleh Allah. Udah ya? Waliyadzakara ulul albab wallahu a'lamu bissawab.